Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur kimia dalam Al-Qur'an. Nanti saya juga akan dibantu oleh rekan saya yang lain. Kita langsung saja memulai pembahasan unsur-unsur kimia dalam Al-Quran pada kali ini. Baik, langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kimia unsur. Kimia unsur atau unsur-unsur kimia merupakan cabang ilmu kimia yang membahas tentang unsur-unsur yang terdapat di alam, sifat-sifat dan golongan-golongan unsur yang terdapat di bumi. Unsur-unsur tersebut ada yang terdapat di alam, namun tidak sedikit juga merupakan unsur buatan. Terdapat lebih dari 100 unsur yang telah diidentifikasikan dan dikenal. Jadi, unsur-unsur tersebut memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri, mulai dari sifat fisik maupun sifat kimia dari setiap unsur. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan unsur-unsur kimia yang sering ditemui dalam kehidupan. Yang pertama, ada besi. Bukti tentang kebenaran Al-Quran adalah suatu hal yang tidak terbantahkan, dan hal ini menimbulkan rasa ingin tahu serta menimbulkan ketertarikan para ilmuwan untuk membuktikan kebenaran tentang Al-Quran secara ilmiah dengan mengkaji ayat-ayat terutama berkaitan dengan fenomena baik berupa materi, unsur, maupun yang lainnya yang ada di alam semesta. Nah, salah satu fenomena itu adalah unsur besi yang menjadi salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hadid ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز, yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Nah, dari situlah dibutuhkan kajian sains yang dapat membantu mengungkapkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dari poin kedua yang berkaitan dengan besi yang terdapat pada Quran surat Al-Hadid ayat 25 ini, yaitu berkaitan dengan kalimat fihi ba'sun syadidun, yang artinya padanya terdapat kekuatan yang hebat. Dari situ, dengan menggali sisi kauniyah besi dan kajian sains, kita dapat memahami mengapa besi begitu istimewa, serta memiliki kekuatan yang hebat, dan Allah menjadikannya sebagai salah satu surah yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, yaitu emas. Emas adalah logam yang tahan korosi, mudah dibentuk, dan relatif stabil karena tidak banyak bereaksi dengan sebagian besar bahan kimia. Oleh karena itu, logam ini banyak digunakan dalam berbagai kehidupan manusia. Ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang emas, yaitu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 14, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Berdasarkan ayat tersebut, telah disebutkan ada 6 perkara yang diperhiaskan dalam pandangan manusia.
sehingga ia sangat mencintai dan ingin memiliki serta menguasainya. 6 perkara tersebut yaitu perempuan, anak laki-laki, berpikul-pikul emas dan perak, kuda kendaraan yang diasuh, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Selanjutnya yang ketiga oksigen dan hidrogen. Air merupakan zat yang terbentuk dari unsur kimia, yaitu hidrogen dan oksigen. Ini memiliki struktur molekul sederhana, yaitu H2O, dan ada dalam benda padat, cair, dan gas. Komposisi air tersebut dari molekul-molekul yang terikat. Molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen yang digabungkan dengan suatu atom oksigen atau H2O. Nilai energi ikatan adalah 30-100. Salah satu ayat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang air adalah firman Allah dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 12, yang artinya, dan tidak semua antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia dan agar kamu bersyukur. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa dia menciptakan 2 mata air, yaitu air tawar dan air asin. Air tawar yang terdapat di sungai, mata air dan sumur merupakan air tawar. Air asin adalah air laut. Air yang dapat dikonsumsi manusia dan organisme lain adalah air tawar. Allah menyebarkan air di antara makhluknya melalui sungai dan mata air, karena sangat membutuhkan air. Sekian, terima kasih. Terima kasih disampaikan untuk Mbak Tiara. Cukup sekian yang bisa kami paparkan dalam pertemuan kali ini mengenai unsur-unsur kimia dalam Al-Quran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.